Di mana tema kita hari ini kita akan membahas tentang mencari potensi keuntungan di emiten-emiten retail. Selamat sore, salam dari Banyuwangi, Anita. Sore, Abdul, halo. Jadi kita hari ini akan bahas retail karena kita belum pernah bahas secara industri ya. Jadi kalau teman-teman atau Sobat Cuan tahu, emiten-emiten yang berada di industri retail itu apa aja sih? Ini adalah emiten-emiten yang menjual barang-barang gaya hidup, sports, lalu juga kebutuhan perkakas ya untuk di rumah. Nah mungkin untuk Sobat Cuan dan juga teman-teman yang belum tahu siapa aku adalah financial expert CNBC Indonesia Olivia Lewis. Jadi kita salam kenal dulu ya. Nah untuk teman-teman nanti yang mau ada pertanyaan terkait tentang saham atau juga terkait dengan tema kita hari ini yaitu saham-saham retail, bisa tulis di kolom question box agar tidak tertutup dengan Sobat Cuan yang lainnya. Nah, Sobat Cuan, kenapa tema ini diangkat? Dikarenakan kita melihat di 2022 ini terjadi pertumbuhan kinerja yang bagus untuk emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan dari retail gitu ya. Contohnya seperti RALS, LPPF, MAPI, terus juga MAPA, lalu ada yaitu yang terutama 4 itu. Kalau SS gimana? SS masih mengalami penurunan ya. Walaupun harganya juga sudah cukup turun banyak, tetapi SS di tahun ini juga sudah ekspansi yaitu membuka gerai baru. Untuk itu kita akan fokus bahas emiten-emiten dari retailing yang memang sudah mencatatkan pertumbuhan kinerja di tahun 2022 ini. Kita akan mulai dari RALS. Di sini Sobat Cuan ada nggak yang punya saham RALS nih? Ada yang hold saham RALS? Jadi RALS ini adalah Ramayana ya, Ramayana Sentosa. Ini adalah kalau misalnya Sobat Cuan tahu, tokonya sering sekali kita temui gitu ya, di mall-mall atau juga di jalan-jalan. Nah biasanya RALS ini, itu mereka segmentasi dari marketnya itu menjualnya baju-baju untuk kalangan CD atau menengah ke bawah. Makanya biasanya RALS itu lebih terkenal atau Ramayana itu lebih terkenalnya di daerah-daerah dibanding di kota-kota besar. Nah, pada tahun 2020, RALS itu menutup banyak sekali gerai-gerai yang kurang produktif. Tapi di tahun 2022 ini, dari gerai-gerai yang sudah ditutup di tahun 2020, sudah ada 2 gerai yang mulai dibuka kembali gitu ya. Kalau Sobat Cuan sudah pernah buka laporan keuangannya RALS, itu kan kita melihat balance sheet yang sangat bagus ya. Aset yang bagus, tidak punya hutang bank, hutang berbunganya itu hanya hutang sewa, tidak punya obligasi. Jadi sebenarnya keuangannya itu sehat banget gitu secara perusahaan. Tapi kok harga sahamnya tuh susah sekali untuk naik ya sejak 2020 gitu. Padahal dari tahun 2020 RALS sendiri itu juga sudah aktif melakukan buyback terhadap harga sahamnya. Tapi sayangnya, wah dari Hongkong hadir, halo. Tapi sayangnya aksi buyback ini tidak bisa mempertahankan harga saham RALS untuk melaju lebih kencang seperti kompetitornya misalnya LPPF atau juga MAPI. Padahal secara perusahaan sehat banget. Nah aku juga nggak tahu nih kenapa gitu ya RALS ini sedikit ditinggalkan. Kalau misalnya kita lihat untuk RALS sendiri ya, kinerja tahun 2022 ini sampai kuartal 3 itu sudah mengalami pertumbuhan dibanding 2021 dikarenakan 2021 itu adalah low base effect ya. Jadi itu adalah 2020 dan 2021 itu bottom line dikarenakan efek Covid gitu ya. Tapi di 2022 karena mobilitas kita sudah berangsur-angsur kembali normal dari bulan ke bulan, akhirnya juga industri retail diuntungkan gitu. Akhirnya orang udah mulai kembali belanja lagi gitu ya secara offline. Nah, kalau di sini kita lihat di laporan keuangan atau misalnya kita lihat di RTI bisnis ya, untuk RALS sendiri, meskipun kalau kita baca berita mungkin pertumbuhan labanya ratusan persen gitu ya, 180%. Tapi sebenarnya pertumbuhan laba terbesarnya itu hanya ada di kuartal 2 gitu ya, atau ketika lebaran. Ya memang untuk saham RALS sendiri itu dia
kinerjanya itu sangat seasonal. Seasonal tuh dalam artian adalah tergantung dengan season. Biasanya RALS itu kinerjanya akan sangat bagus ketika musim lebaran. Karena seperti yang tadi aku bilang, RALS itu kuat sekali di daerah-daerah. Nah, biasanya daerah-daerah itu kan banyak yang mudik, banyak yang belanja untuk kebutuhan lebaran. That's why pasti laba bersihnya itu, bukan pasti ya, mayoritas dari tahun ke tahun, pendapatan dan juga laba bersihnya itu bisa melonjak signifikan pada lebaran. Nah, di 2022 ini, lebaran itu bertepatan pada kuartal 2 2022. Jadi kalau teman-teman cek RTI Bisnis, itu pasti Sobat Cuan akan melihat angka IPS yang sangat jauh berbeda dibanding angka IPS kuartal 1 dan kuartal 2. Nah, di kuartal 1 dan kuartal 2-nya itu penjualan dan juga laba bersihnya biasa-biasa aja gitu. Bahkan ya cenderung sama seperti tahun 2019 sebelum pre-COVID ya. Jadi kita masih bertanya-tanya nih, kira-kira di kuartal 4, RALS sendiri masih bisa tidak menumbuhkan pendapatan dan juga laba bersihnya. Nah, ini kenapa? Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa investor kurang melirik emiten RALS. Justru lebih melirik misalnya saham seperti LPPF atau juga MAPI yang biasanya memang ketika kuartal 4 itu juga penjualannya bisa naik signifikan dikarenakan Natal dan Tahun Baru. Nah, perbedaan RALS dengan grup MAPI atau Mitra Adi Perkasa yang teman-teman tahu, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, MAPI itu jualan apa aja. Jadi MAPI itu adalah holding company dari retail, MAP Group. Nah, di dalam segmen usahanya terdapat 3 macam. Yang pertama adalah segmen menjual barang fast fashion, seperti misalnya Zara yang suka Sobat Cuan temui di mall-mall ya, Stradivarius, Massimo Dutti, lalu Bershka, terus juga ya yang sejenisnya Mango, seperti itu. Nah, ini segmen yang pertama. Ada segmen usaha yang kedua, yaitu adalah menjual barang-barang sports ya, leisure disebutnya, dan juga sports serta mainan anak-anak. Toko-toko dari grup MAPI sendiri seperti misalnya Foot Locker yang mungkin kalau misalnya Sobat Cuan pergi ke Bali gitu ya, ada pernah lihat kan di mallnya di Kuta Beach Walk ada Foot Locker tuh gede banget, atau di Jakarta ada di Senayan City Foot Locker. Nah, itu tuh punyanya grupnya MAPI gitu, punyanya MAP, atau ada anak usahanya yang memang khusus memegang segmen ini yang sudah IPO, nama emitennya adalah MAPA, Mitra Adi Perkasa Aktif namanya. Terus bukan hanya Foot Locker, seperti misalnya Sport Station, lalu juga apalagi ya, toko mainan Kid Station, terus juga Converse, tokonya Converse sendiri, Adidas, Nike. Dan juga segmen usaha yang ketiga yaitu adalah makanan. Nah, kalau Sobat Cuan tahu, Starbucks yang ada di Indonesia itu license-nya dipegang oleh MAP Group ya, atau MAPI, atau anak usahanya yang listing yang memang fokus di segmen ini adalah MAPB namanya ya. Tapi Mitra Adi Perkasa Bogasari itu kurang liquid sahamnya, jadi makanya kurang terkenal di market gitu. Transaksi hariannya itu kecil banget. Jadi jarang ada investor lokal yang suka gitu ya, apalagi investor institusi. Soalnya kalau pergerakannya tidak liquid, takutnya bisa beli nggak bisa keluar. Makanya yang lebih terkenalnya itu di bursa kita itu si induknya, yaitu MAPI-nya gitu. Jadi banyak institusi juga masuk, reksadana juga masuk, investor juga kalau mau trading jangka pendek, jangka menengah atau hold jangka panjang juga masih enak gitu. Atau misalnya kalau mau lebih fokus lagi ya ke MAPA-nya yang memang fokus sama sport dan juga penjualan dari mainan anak-anak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk MAPA sendiri, kita lihat di sini ya. Kita pertama lihat dari MAPI-nya dulu. Dari MAPI sendiri, ini cenderung kinerjanya itu lebih stabil daripada RALS. Karena kenapa? Karena MAPI dan MAPA itu target marketnya adalah kelas AB atau menengah atas. Makanya kalau kita nemuin toko-toko yang dimiliki oleh
MAP Group itu pasti di mall-mall besar, misalnya di Surabaya kayak di Pakuwon, atau di sini misalnya kayak di Gandaria City, atau juga di mall-mall besar lah pokoknya, karena memang target mereka adalah menengah atas. Nah, kalau kita lihat ketika COVID-nya mereda gitu ya, mobilitasnya balik, terjadi pent-up demand nih di kelas sosial menengah atas yang tadinya mereka mungkin belanjanya tidak jor-joran ketika masih COVID karena nggak tahu mau belanja kemana, mungkin belanja online sih, tapi mungkin masih banyak uang sisanya. Akhirnya ketika mobilitasnya sudah kembali normal, mall-mall juga sudah menerima tamu atau pendatang yang lebih banyak, akhirnya terjadi pent-up demand atau peningkatan terhadap demand untuk orang-orang belanja gitu ya, belanja barang-barang mereka. Dan itu sudah terlihat mulai dari kuartal 4 tahun 2021. Meskipun ya kalau misalnya Sobat Cuan ingat untuk MAPI sendiri ketika kuartal 1 2022 itu kita sempat kena Omikron kan. Indonesia tuh sempat rame Omikron ketika Xinjia waktu itu awal Februari. Nah, ketika Omikron terjadi waktu itu mall-mall sempat dibatasin lagi tuh. Tapi ternyata MAPI sendiri masih bisa mempertahankan kinerjanya pada saat itu. Untuk IPS-nya sendiri di kuartal 1 tahun 2022 itu tetap sama dengan kuartal 4 tahun 2021 yaitu sebesar 31 per lembar saham. Nah, di kuartal 2-nya sayangnya ketika lebaran laba bersihnya tidak melonjak tajam, berbeda sama RALS tadi ya, yang memang laba bersihnya ketika lebaran itu melonjak tajam. Di kuartal 3 walaupun tidak ada special moment, dalam artian kuartal 3 tuh kan kita nggak ada lebaran, nggak ada Natal, tapi ternyata MAPI masih bisa mencatatkan EPS sebesar 28 per lembar saham. Jadi memang lebih stabil ya laba bersihnya. Nah, ini menyebabkan EPS annualized dari MAPI di kuartal di tahun 2022 itu tumbuh hampir 300% dibanding EPS annualized MAPI di tahun 2021. Nah, inilah yang menyebabkan harga saham MAPI kalau kita lihat dari awal tahun mengalami kenaikan gitu. Kenapa? Karena kalau kita breakdown lagi laporan keuangannya, di bagian pendapatan baik MAPI dan juga anak usahanya MAPA, itu pendapatannya sudah pulih lebih tinggi dibanding tahun 2019. Bayangin, 2019 itu adalah pre-COVID ya, zaman sebelum ada COVID. Pendapatannya mereka atau penjualannya mereka itu sudah bisa ngalahin waktu pre-COVID. Nah, ini menandakan apa? Menandakan kelas AB atau kelas menengah atas itu masih punya purchasing power yang bagus. Gitu ya, dan ini berbeda sama RALS yang ternyata mungkin kelas CD-nya itu masih menahan pengeluaran mereka gitu. RALS-nya ini kasnya kebanyakan, bener banget. Nah, apa yang dilakukan RALS ketika kasnya kebanyakan? Dia melakukan yang namanya buyback ya, sejak dari tahun 2020. Yang aku bingung adalah biasanya, tidak semua sih, perusahaan yang melakukan buyback itu harga sahamnya itu biasanya naik loh. Ya, karena demand-nya kan besar kan di market atau di pasar reguler. Entah kenapa RALS ini nggak kemana-mana gitu. Nah, tanggal 29 Agustus kemarin, RALS itu juga sudah mendapatkan persetujuan untuk melakukan buyback lagi. Sebesar 5% dari total lembar saham yang beredar di publik. 5% dari lembar saham yang beredar di publik itu cukup besar loh, teman-teman. Nah, biasanya kalau saham yang di buyback itu nantinya diapain gitu kan? Yang pertama, bisa nanti dijual kembali di market. Ya, jadi misalnya RALS beli saham dari market tapi nanti dijual lagi. Nah, biasanya kalau nanti dijual lagi tapi biasanya penjualannya itu tidak dalam waktu dekat. Bisa misalnya 1, 2, 3 tahun lagi. Pokoknya yang menurut mereka memang sudah ideal gitu untuk dijual kembali. Tidak dalam waktu bulanan atau bahkan mingguan. Jadi ini kalau buyback itu memang strategi jangka panjang gitu ya. Nah, kalau selain dijual lagi di market, bisa juga saham yang di buyback ini dihapus. Jadi namanya adalah pengurangan modal. Atau yang ketiga, dibagiin untuk karyawan mereka. Nah, kalau kita baca public expose-nya, RALS sendiri belum tahu kira-kira nanti saham yang mereka buyback itu mau dipakai untuk apa. Memang sisi positif dari buyback adalah lembar saham yang beredar akan berkurang sehingga EPS perusahaan akan meningkat gitu ya. Dan juga
porsi dari dividen yang dibagikan itu kuehnya jadi semakin mengecil. Misalnya nih, tadinya sebelum buyback, lembar saham yang diterbitkan itu kan totalnya misalnya 1 miliar lembar saham. Kalau dia misalnya bagiin dividen 2 miliar, ya udah 2 miliar dibagi 1 miliar lembar saham, segitu kuenya. Tapi kalau dia buyback, misalnya berkurang 10% lembar sahamnya, berarti jadi 990 juta lembar saham. Kalau dia bagi dividen 2 miliar, ya maka dividennya udah nggak dibagi 1 miliar lembar saham lagi, tapi dibaginya sama 990 juta lembar saham. Gitu. Jadi kuenya semakin mengecil, maka dividen yang diterima jadi makin gede. Nah, sebenarnya ini nguntungin perusahaannya sendiri. Karena apa? Kalau dia nguasain banyak sahamnya, kalau dia bagi dividen, ya dividennya baliknya ke mereka lagi kan, mayoritas. Seperti itu. Nah, kalau dilihat price action-nya ya, walaupun RALS itu secara valuasi ya, kita ngomongnya misalnya pakai PE ratio atau PE industri, RALS ini masih wajar, di harga wajar, jadi nggak bisa dibilang murah. Yang murah itu sebenarnya secara valuasi PER ya, LPPF, dan juga MAPA. Even MAPI itu sudah mendekati harga wajarnya. Nah, untuk RALS sendiri, tapi kalau misalnya secara price action, di wilayah 400 sampai 500 rupiah itu biasanya akan muncul buyer yang beli gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat chartnya secara jangka panjang gitu ya, dari semenjak dia IPO, harga 400-500 itu adalah semacam support kuatnya mereka banget, titik demand dari RALS banget gitu ya. Biasanya di situ akan muncul buyer gitu. Kalau sekarang masih di harga, sekarang kalau nggak salah harga sahamnya RALS itu masih di atas 550 ya. Jadi iya masih 585 gitu. Walaupun harganya belum kemana-mana, jadi ya karena kinerjanya juga belum meningkat signifikan, better tungguin aja ketika memang nanti sudah di area demand-nya banget, misalnya di wilayah 400 sampai 500 rupiah. Nah, perbedaan RALS sama MAPI adalah MAPI itu nggak bagi dividen grupnya. Nah, ini banyak orang yang nggak suka juga, kenapa perusahaan ini profit tapi nggak bagi dividen gitu. Nah, biasanya tapi kalau perusahaan-perusahaan yang nggak bagi dividen juga kadang ya, tidak semua, pergerakan sahamnya jadi lebih lincah. Nah, kalau RALS ini bagi dividen, meskipun tahun kemarin sempat mencatatkan rugi ya teman-teman, dan juga mereka aktif melakukan buyback. Tahun lalu nggak rugi deh, kuartal 1, kuartal 3-nya doang yang rugi. RALS itu masih bagi dividen. Nah, cuma bagi dividen ini juga harus diperhatiin. Kalau tahun lalu dia bagi dividennya 125% DPR-nya atau ngambil dari sebagian dari ekuitas, di tahun depan itu belum tentu gitu. Jadi kan sebenarnya orang yang beli RALS itu ya karena suka perusahaannya sehat, terus juga mungkin bagi dividen gitu. Jadi kalau misalnya laba bersihnya belum melonjak signifikan, lebih baik tunggu harganya lebih murah lagi supaya bisa dapat dividen yield yang lebih tinggi. Paling nggak kalau harganya ke 500, misalnya dia bagi dividennya 50 perak, berarti kan dividen yieldnya bisa sekitar 10%. Nah, itu mungkin baru menarik gitu. Nah, kalau anak usaha dari MAPI yang berfokus ke sports, yaitu MAPA juga sama. Dia tidak membagikan dividen ya. Nah, tapi kalau misalnya kita baca ya di public expose dari MAPI sendiri itu bilang MAPA ini adalah, atau Mitra Adi Perkasa Aktif ini adalah segmen usaha yang paling menguntungkan untuk mereka. Terutama salah satunya adalah brand Converse. Itu kenapa MAPI melakukan pembukaan atau ekspansi ke Vietnam, yaitu membuka store untuk Converse, karena mereka yakin Converse itu dapat memberikan keuntungan seperti di Indonesia untuk mereka gitu. Dan yang paling game changernya itu, kalau Sobat Cuan tahu ya, tahun 2020-2021 baik MAPI atau MAPA itu mereka suffer banget karena hutang sewa mereka itu gede banget. Kan mereka di mall-mall kan, tapi mallnya tuh tutup gitu ya. Hutangnya tuh sempat gede banget, makanya laba bersihnya minus. Tapi karena strategi ekspansi yang dilakukan oleh MAPA seperti Foot Locker dan lain-lain itu bisa merubah kinerja perusahaan sampai saat ini.